Halo sobat petani sawit, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke sobat petani sawit, di video hari ini saya akan membahas bagaimana caranya memilih bibit cabutan yang benar, yang bagus, dan yang berkualitas. Supaya tidak salah memilih bibit cabutan dan tidak mengecewakan, simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak ketinggalan cara-cara terbaik untuk memilih bibit sawit cabutan. Buat teman-teman petani sawit yang masih kurang modal untuk memilih bibit yang bagus, yang bermerek, ada lebih baik kita memilih bibit cabutan. Tapi kalau kita memilih bibit cabutan yang benar, maka bibit itu akan berkualitas. Nah, untuk caranya sebenarnya sangat mudah, sangat simpel, tidak begitu ribet. Kita bisa melihat jenis dan ciri-ciri bibit yang tumbuh berkeliaran di sekitar pohon kelapa sawit. Untuk cara memilihnya itu setidaknya harus benar dan paham. Nah, cara pemilihan bibit cabutan yang tumbuh berkeliaran di pohon kelapa sawit yang benar agar kualitasnya tidak kalah dengan bibit unggul, caranya seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa share video ini ke media sosial kalian masing-masing. Bagaimana caranya memilih bibit sawit cabutan yang benar? Caranya seperti ini. Yang pertama, kalian harus lihat bagian umur batang kelapa sawit yang ingin kita pilih bibit. Kalau kalian ingin memilih bibit cabutan yang sudah tumbuh berkeliaran di lingkaran batang pohon kelapa sawit itu, kalian harus perhatikan umur batang sawit itu. Sekiranya umur batang kelapa sawit itu masih muda, tidak perlu kalian pilih bibit itu. Tidak perlu diambil maksud saya. Nah, usahakan kalau ingin memilih bibit cabutan yang berkeliaran di bawah pohon kelapa sawit itu, setidaknya umur kelapa sawit itu sudah di atas 10 tahun. Kalau bisa ya, itu sudah di atas 15 tahun karena itu memang sudah tua. Banyak di perusahaan-perusahaan ataupun pribadi banyak juga sawit yang sudah tua di atas 15 tahun itu masih banyak. Bahkan sekarang banyak replanting. Nah, cara memilih bibitnya sebenarnya sangat gampang. Kalau kalian sudah menemukan batang yang sudah cocok, umurnya sudah cocok, kalian lihat bagian pokok utama itu, yaitu bagian pangkal batang tempat kita ingin memilih bibit itu. Kalau bagiannya cukup lumayan besar, gendut, maka itu bisa dijadikan memilih mencabut bibit yang hidup berkeliaran di bawah batang itu. Tetapi kalau kecil kurus itu jangan. Berarti dari kecil sawit itu dulu memang kurus. Nah, kalian juga perhatikan bagian buah di atas. Apakah buah di atas itu benar-benar bagus, banyak, itu lebih baik. Tetapi kalau untuk pribadi, kalian harus pilih bagian yang cangkangnya itu lebih besar. Karena kalau lebih besar cangkangnya, maka bakal lebih berat timbangan, bahkan janjangnya juga besar. Setidaknya kalian harus perhatikan bagian buah yang menempel di batang itu harus tidak usah tiap lepas, yang penting tidak terlalu antrek. Bahwasanya sawit itu tidak pernah antrek. Itu bisa dijadikan memilih bibit di bawah itu. Dan juga untuk memilih bibit yang sudah kita lihat sudah pas bagian untuk bibit, kalian harus perhatikan seperti ini. Kalau untuk memilih bibit cabutan yang lebih bagus,
Jangan terlalu banyak memilih yang tumbuh di bagian di tanah ya, yang tumbuh di tanah. Harus kalian pilih bagian yang tumbuh seperti ini. Harus seperti ini ya, tumbuh di bagian, kalau ada pelepah-pelepah yang masih ada ya, belum rontok seperti ini contohnya, ini akan berpotensi lebih baik dan lebih bagus karena ini adalah buah awal. Bagian ini harus dicabut, cara mencabutnya dengan benar. Nah, kita cabut dulu agar teman-teman petani sawit itu tidak kecewa. Kalian harus perhatikan pertama itu bagian bongkot ini, pangkal umbi, maksud saya umbi. Kalau bagian ini sekiranya bagus pertumbuhannya, besar, agak gendut ya, agak besar lah ya, berarti ini cocok buat ditanam. Dan juga biji ini itu harus lonjong seperti telur. Kalian harus memilih bagian biji yang lonjong besar. Ini kan cangkangnya besar, potensinya buahnya akan besar dan akan berat timbangan. Dan juga kalian harus lihat bagian akar yang ini. Bagian ini harus perhatikan baik-baik, kan akar putih satu ini. Kalau akar putih satu ini panjang seperti ini ya, panjang seperti ini lebih bagus, potensi sama dengan bibit unggul. Nah, kalian lihat saja, berbeda dengan yang ini. Yang ini kalian lihat itu tidak ada yang seperti ini. Nah, kan berbeda, sangat berbeda. Tidak ada ya, yang ini tidak ada, yang ini ada. Nah, kalian harus perhatikan tiga ini: umbi, biji, dan akar putih ini. Ini lebih bagus. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Itulah caranya memilih bibit cabutan kelapa sawit. Selamat mencoba, semoga berhasil.